Ini adalah orang-orang pendatang dari Yaman atau imigran Yaman yang masuk ke Nusantara ini atas bantuan penjajah Belanda, guys. Mereka mengaku aku cucu Nabi, namun ketika diminta membuktikannya berdasar sejarah maupun tes DNA, mereka malah ngamuk-ngamuk bahkan menantang perang dengan mempengaruhi rakyat pribumi bahwa yang meminta tes DNA adalah PKI. Kita harus memberi pencerahan kepada anak cucu kita bahwa mereka klan Ba'alawi adalah cucu palsu Nabi yang haram diikuti agar anak cucu kita terhindar menjadi budak-budak mereka, guys. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari'ut Tarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Dikatakan ya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Geweker di Indonesia gara-gara keturunan. Kulo tau ngusir ngaji teng Badas mereka. Habaib saka Yaman pidato. Bar niku sing pidato kok langsung pulang kamu ke Yaman. Indonesia itu aman, Yaman perang. Kesuksesan niku tidak ditentukan oleh turunan, tapi mimma amilu. Nek anake kiai niku siap ngaji, siap nerusno perjuangane wong tua, pondok pasti beres. Njen kula niku persis tambak beras, tapi mampu kula usir. Lho, saestu niki, nggih sing usir nggih kula. Dulur kula mau uring-uring, sampene gak setuju, aku sing metu saka kene. Warga keturunan Arab yang asli saja, yang di tanah leluhur mereka terdapat Mekah dan Madinah, kota yang disucikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ketika mereka hidup di Nusantara dan sudah menjadi warga negara, mereka sudah melepas sisi emosional dengan tanah leluhur dan berusaha sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia. Publik tidak pernah mendengar ada orang Arab yang gembar-gembor bahwa tanah leluhur mereka Mekah dan Madinah adalah tanah yang sangat agung dan mulia. Publik juga tidak pernah mendengar ada keturunan Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia, malah membanggakan tanah asalnya di Cina sana, meskipun negeri asal mereka adalah negeri yang memiliki peradaban tinggi, dan itu tercatat dalam sejarah. Tidak seperti keturunan Yaman yang selalu gembar-gembor bahwa tanah asal mereka adalah tanah yang sangat mulia dan penuh berkah, padahal seluruh dunia juga tahu bahwa negeri asal mereka adalah negeri paling miskin di Timur Tengah, bahkan juga termasuk negara yang paling miskin di dunia. Fenomena pemujaan dan pengagungan terhadap negeri Yaman dan ironisnya itu dilakukan oleh gerombolan manusia yang hidup dan menikmati alam Indonesia. Barangkali itulah yang mengusik jiwa nasionalisme seorang Prabowo hingga ia mengucapkan silahkan kabur ke Yaman saja. Ini bisa dibaca sebagai tuntutan agar mereka melakukan pembuktian. Jika memang negeri Yaman adalah negeri yang mulia dan penuh berkah, maka silahkan hidup di sana. Jangan cuma mendoktrin dan mendongeng saja. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Senengan nongkrong di majlis apa sama pacar? Senengan majlis sama pacar? Keras. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat Abu Jahal yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habil. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacanya salah. Ditegur sama tiang ini.
Artinya dia yang sholat tadi itu membenarkan bacaannya berkat teguran tiang. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di hari ini. Jangankan manusianya, tiangnya saja di kota Tarim itu alim, kata salah satu kabir di dalam video ini. Aduh, ada yang berkomentar, saya harus bagaimana? Ampun, serem loh, beneran serem banget. Kalau ada tiang bisa bicara kan serem gitu kan. Takut dong. Ya ampun. Aduh. Lagi dan lagi menceritakan tentang karomah nenek moyangnya, yang katanya diberi izin oleh Allah masuk ke dalam surga. Entahkah fakta dan realitanya benar atau tidak? Lantas bagaimana kita harus mempercayainya? Kalau tidak benar, ya berarti mereka dusta. Kita lihat nih videonya. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, kakek daripada hampir semua habaib yang ada di Indonesia ini dan di Hadramaut, karena hampir semua nasab kembali kepada beliau. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Mahdar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Sayyidina Umar Mahdar, beliau bertanya, ya abadi, wahai ayahku, enggak biasanya warna kulit kaki anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki anda. Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang gak pernah kita cium baunya? Alhamdulillah, Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Dia masih hidup. Dan ini, warna kuning ini, warna rumput surga. Bau harum ini, bau rumput surga. Karamah begitu hebat. Tapi setelah itu beliau menangis dengan dahsyatnya. Ditanya, kenapa kok menangis ya abah? Ini kemuliaan, ini karamah. Anda masih hidup, diizinkan masuk surga. Saya takut ya waladi, saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti setelah mati saya masuk neraka. Abdurrahman Segaf 4 kali hatam Quran di siang hari, 4 kali hatam Quran di malam hari, sehari semalam 8 kali hatam Quran. Belum zikir yang lain, belum ibadah, belum ta'ah, belum ilmu dan seterusnya. Karamah begitu hebat, masuk surga ketika beliau hidup. Masih takut masuk neraka. Anak takut ini istidrajan min Allah. Sekarang saya masuk surga, tapi nanti saya masuk neraka. Ini akhlak ahli bait, masih tetap takut masuk neraka. Pak Topik ngawur. Suka mengkritik kiai namun ada kabib sesat dia diam. Jangan sok kita berdakwah mengikuti wali songo. Wali dulu, baru. Kamu masih belum wali kok. Kalau kamu belum menjadi wali, jangan sok jadi seperti wali songo. Saya berdakwah menurut wali songo. Siapa kamu mengatasnamakan wali songo? Enggak. Kamu tak bilangin ya, tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong. Di tempat saya itu dulu ada orang, waktu kecilnya itu namanya Abdurrahim, panggilannya itu Rokim, Kim Rokim gitu ya. Sekarang dewasa tiba-tiba jadi Topik. Memiliki nama kecil Abdurrahim. Hentikan guru, hentikan guru. Kami tidak ingin berdosa guru. Aduh, katanya kalau menikah dengan Syarifah, tapi di sini sebutnya Syarifah, sedangkan yang dimaksud adalah golongan Habibah. Kalau ada laki-laki pribumi menikahi Habibah golongan Kabib, itu di dalamnya ada maksiat. Kok bisa gitu ya? Aduh, pusing gua mah. Kita lihat nih videonya. Jadi kalau ada Syarifah menikah dengan non Sayyid, dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho Syarifah, ridhonya wali ini cukup benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah. Bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat.
ketika Anda menikah dengan Sarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi statement dari Menak yang menyatakan bahwa duit wakaf masjid, yakni Masjid Istiqlal, diinvestasikan di bursa efek dalam sejumlah transaksi yang non-real begitu. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, Pak Menak, bahwa harta wakaf itu statusnya menjadi harta milik umum atau al-milkiyatul ammah. Tidak bisa ditasarufkan atau ditransaksikan secara perdata oleh pribadi atau kelompok jamaah. Dalam hal ini DKM sekalipun itu tidak punya wewenang untuk melakukan tasaruf harta selain untuk kepentingan atau peruntukan harta wakaf itu sendiri. Kalau harta wakaf itu ya kepentingannya untuk kepentingan umat, bisa untuk memberi fakir miskin, membeli karpet masjid, sarana prasarana, membantu orang yang lapar dan seterusnya. Tidak diperkenankan harta wakaf untuk transaksi bisnis apapun bentuknya. Kenapa? Karena tidak ada amanah atau wakalah dari pemberi wakaf kepada pengelola wakaf ya. Nazir dan wakif ini sudah komitmen bahwa akadnya itu adalah wakaf untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan memakmurkan masjid. Nah, yang kedua, ini selain berkaitan dengan kewenangan, objek akad yang berkaitan dengan wakaf itu ya untuk kemaslahatan jamaah dalam pengertian tasarruf secara langsung, bukan diinvestasikan ulang, apalagi investasi bisnis yang sifatnya non-real. Di situ ada gharar, ya ketidakjelasan, ya ada maisir, unsur judi, karena bisnis investasi apapun bentuknya yang ada di bursa efek, mau dia bentuknya saham syariah atau non syariah, apapun bentuknya, apakah obligasi atau bentuk-bentuk yang dilegitimasi dengan syariat, ya itu semuanya haram secara syar'i karena tidak real, tidak terjadi satu majelis akad antara para syirkah atau para syari, orang-orang yang mengelola harta dengan pemberi harta atau sohibul mal, itu tidak pernah ketemu di satu majelis akad, dan para sohibul mal dari berbagai latar itu tidak pernah juga berakad dalam satu majelis akad. Padahal dalam Islam yang namanya syirkah, ya pengelolaan harta untuk tujuan bisnis yang bersifat finansial itu harus diketahui siapa mudoribnya, siapa sohibul malnya, dan dalam satu majelis akad komitmen berapa nisbah yang disepakati dan seterusnya. Jadi sekali lagi Pak Menak, janganlah ngurusi hal-hal yang sudah ada aturan agamanya, dan kalau mau ngurusi harus ngikuti aturan agama. Pak Menak lebih baik fokus ngurusi anggaran di Kementerian Agama agar maslahat untuk rakyat, agar tidak banyak dikorupsi seperti zamannya Yakut, agar tidak banyak ya jamaah haji terlantar, tidak banyak ya kebutuhan para peserta didik maupun pengajar di lingkungan Kementerian Agama yang terbengkalai karena kekurangan anggaran. Jadi fokus saja, jangan cawe-cawe harta wakaf, sudah ada aturan tersendiri. Jenengan itu adalah menteri, harusnya memberi contoh dan teladan yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat betul apa yang dikatakan Ibnu Khaldun, suatu negara yang menyandarkan pembiayaannya hanya kepada pajak rakyatnya, bertanda negara itu akan hancur. Maka perlu sebenarnya atas dasar keagamaan, bahsul masail al-mawdu'iyah ad-diniyah atau bahsul masail ad-diniyah al-mawdu'iyah, bagaimana bahsul masail keagamaan yang sifatnya tematis ini mengangkat suatu tema demi menjaga keutuhan, demi menjaga kekuatan negeri ini, tanpa kita melihat bagaimana orang-orang ya yang memerintah atau dukungan siapa pemerintah itu, tapi yang kita pelihara dan kita jaga adalah
kedaulatan negara dan demi keberlangsungan negara. Jadi sebenarnya kalau harapannya ya kembali kepada musyawirin. Ana wong lambene enteng ngenyek wong eza, jarene wong eza ganti agama, ganti ilmu, ganti adab. Iki apa sih? Ngomong adab tapi ngenyek wong liya gitu. Iki ilmune duduk saka Kanjeng Nabi iki. Mesti duduk saka Kanjeng Nabi, gak mungkin saka Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi gak tau ngenyek wong. Lah ini ngenyek wong gitu. Berarti ilmune duduk saka Kanjeng Nabi gitu. Kenapa sih orang itu nggak bisa berbuat adil gitu? Lambene kok enteng ngenyek wong liya, merendahkan orang lain ngono lho. Dikira wong eza iku gak iso ngaji ngono wae. Dikira wong eza iku kabeh ganti adab ngono jadi dikira sing kupluk-kuplukan tok, sing kupluk putih, sing lungguh mimbar tok ngono, sing iso ngaji, sing duwe adab ngono. Masih wong eza ya iso ngaji rek. Masih ngene iki ya iso lho. Al-Muwatta lil Imam Malik yo. Muwatta Imam Malik gak cuma Fathul Qorib tok wong eza ngajine lho. Ngajine yo Malik barang Muwatta gitu. Hadis maca masih Bulughul Maram ya iso maca, ya duwe lho kitab kuning. Maca kitab kuning ya iso Bulughul Maram. Hadis gitu. Ngaji Jalalain ya iso lho, Jalalain, tafsir Jalalain, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahali. Kitab kuning iso maca ya iso, wong duwe kitab gak iso maca lho. Dadi gak kabeh wong eza koyo sing sanarani sapa kang kopluk putih logo mimbar. Jadi lambene ojo enteng ngenyek wong liya, kuplukan putih lo nggo mimbar tapi lambene enteng ngenyek wong liya, merendahkan orang lain. Jadi ilmu niku gak saka Kanjeng Nabi, mesti duduk saka Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah ngenyek wong liya. Lah sampean ilmu teko endi lak ngono? Gak kabeh wong eza koyo sing sanarani, gak wong eza sing santri sak pirang-pirang. Wong eza sing wis kadung tuwek kaya aku ngene iki dadi kiai ndek kampung ya sak pirang-pirang. Kala-kala nek khotbah Jumat, nek Jumat sampean mara ning nggonku tak khotbahi sampean. Api-apian khotbah. Api ndi khotbahku mbek khotbah sampean. Ojo ngono, Kang. Ya. Kopluke ganti ireng ya, ojo kopluk putih nek sik seneng ngenyek wong ya. Muhajir Allah lewat Ubaidillah. Nasab saya nggak bersambung. Rugi Anda apa? Jawabannya, ya rugi kami ya ketifu dong. Ketifu berjilid-jilid. Tapi, kalau kami boleh berbalik bertanya, jika gerombolan Anda tidak mengaku-ngaku cucu Nabi, rugi Anda apa? Saya nggak perlu menjawab, Anda sudah tahu jawabannya. Yang pasti, kalian datang ke negeri kami ini semata-mata demi kehidupan, demi ekonomi. Karena saat itu di negara Anda sangat miskin. 100% dari penduduknya hanya 30% yang bisa hidup, sisanya kelaparan. Makanya kalian dibawalah oleh Belanda untuk dipekerjakan di negeri kami. Dan Anda pun derajatnya diangkat oleh Belanda di posisi kedua setelah Eropa. Kami pribumi kelas 3, ahwal, budak. Tapi sekarang negeri kami sudah merdeka, kamilah tuan kalian. Kalianlah budak kami. Bahas kesesatan Ba'alawi nggak akan ada habisnya teman-teman. Karena apa? Ya doktrin sesat mereka ada saja yang baru bermunculan. Begitupun dongeng-dongeng khurafat. Dan kalau kita bertanya kenapa begitu mudah kita jumpai doktrin sesat ataupun dongeng khurafat dari klan Ba'alawi? Ya karena memang doktrin sesat, dongeng khurafat itu bagian dari hidup mereka, sudah menjadi darah daging mereka teman-teman. Kalau mereka nggak doktrin, nggak dongeng, ya nggak hidup, ya nggak akan dianggap luar biasa. Ya kalau hanya mengandalkan ceramah murni, ya hanya menyampaikan ilmu teman-teman. Ya nggak ada apa-apanya mereka, ya nggak ada apa-apanya. Makanya salah satu cara agar mereka dianggap luar biasa dengan mengarang cerita-cerita tentang kehebatan leluhur-leluhur mereka, teman-teman. Dan ya apapun yang dibahas oleh klan Ba'alawi, mau bahas masalah sholat, membahas masalah Al-Quran, membahas masalah tentang kuburan, itu pasti ada dongeng-dongeng khurafatnya, pasti ada doktrin yang sesatnya. Misalkan mereka membahas masalah perkara sholat, ada hadits mereka yang 1 rakaat sholat bisa menghatamkan Al-Quran. Masuk Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali khatam Quran. Mau fardu mau sunnah. Fardu 17 rakaat. Sunnahnya berapa rakaat? Belum daripada qabliyah ba'diyahnya, tahajudnya, tarawehnya. Kalau dihitung-hitung puluhan kali dia khatamkan Quran di dalam 1 malam. Kemudian kalau mereka membahas masalah Al-Quran secara khusus teman-teman, ya ada habib mereka yang kata Bahar Smith 1 kali duduk bisa menghatamkan surah Yasin sebanyak 90.000 kali, ya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas
satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Ada Habibnya yang ketika digali kuburannya, tiba-tiba terlihat di situ duduk di atas kursi emas membaca Al-Quran. Nah, itu di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah, ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. jadi kesimpulannya apapun yang mereka bahas, mau bahas puasa, mau bahas sholat, mau bahas ya apapun, apalagi kalau secara khusus mereka bahas masalah karomah, teman-teman, ya pastilah karomah ya leluhur mereka yang paling unggul. Sama seperti yang akan kita reaction di beberapa video kali ini. Video yang pertama ini luar biasa, ya ini jelas narasinya mengarahkan kemuliaan, ya kehebatan Rasulullah, teman-teman, atau para nabi, para rasul seluruhnya. Ada seorang Habib yang tahu anak cucu keturunannya nanti sampai dengan hari kiamat, bahkan dia bisa melihat di alam arwah anak cucu keturunannya beserta derajatnya nanti di surga, ya derajatnya keturunanku yang ini surganya ini, yang ini surganya ini. Luar biasa, ini menyesatkan, teman-teman. Kita akan bantah lebih panjang lagi, coba kita simak dulu videonya. Habib Muhammad bin Idrus ini di zaman hidup beliau sudah melihat wajah-wajah para keturunannya sampai hari kiamat. Bahkan beliau melihat mereka itu di alam arwah. Habib Muhammad bin Idrus melihat keturunan-keturunannya di alam barzakh. Beliau mengatakan, saya melihat mereka ke tempat-tempat mereka dan derajat mereka di surga. Jadi Habib ini, teman-teman, sudah mengetahui ya bagaimana keturunannya nanti sampai dengan hari kiamat. Bahkan dia tahu ya bagaimana anak cucu keturunannya sama derajatnya yang berada di alam arwah, ya. Jadi dia tahu keturunannya ini masuk surga ini, surga ini. Ini luar biasa, sangat menyesatkan. Yang saya katakan ini mengalahkan ya kemuliaan derajat para nabi, para rasul, ya. Secara khusus mungkin Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah, teman-teman, nggak mengetahui apa yang akan terjadi sepeninggal beliau, ya. Baik tentang anak cucu keturunannya, teman-teman. Adapun yang Rasulullah sabdakan tentang apa yang akan terjadi tentang hari kiamat, tentang masa depan, itu berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Al-Quran surah An-Najm Allah mengatakan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah dia, maksudnya Rasulullah, mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan Muhammad itu mengatakan sesuatu berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla tentang hari kiamat, ya, tentang apa yang terjadi di alam barzah. Itu bukan berdasarkan pengetahuan beliau sendiri, tapi dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ini Habib ini, teman-teman, tahu ya, sampai dengan anak cucu keturunannya nanti, bahkan di alam barzah dia bisa melihat wajah-wajah anak cucu keturunannya, kemudian derajatnya di surga seperti ini, ya. Kemudian, teman-teman, ya, ada satu hadis ini menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui apa yang terjadi sepeninggal beliau, ya, baik itu umatnya maupun anak cucu keturunannya, teman-teman, ya. Ingat, Rasulullah ya menjamin surga bagi siapa yang Allah Azza wa Jalla jaminkan melalui wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan melalui malaikat Jibril ke Rasulullah. Selebihnya, teman-teman, apa yang tidak diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih kejadian yang akan datang, baik itu umatnya, baik tentang alam dunia ini, teman-teman, apalagi tentang anak cucu keturunannya, ya Rasulullah nggak tahu, teman-teman, tapi Habib tahu, ya. Salah satu hadis, ya, hadisnya cukup panjang tapi kita ringkas. Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat, teman-teman, ya, banyak di antara umat ini yang berbondong-bondong ingin menuju ke telaga Rasulullah. Nah, ketika mereka sudah hampir mendekat di telaga Rasulullah, ternyata Rasulullah melihat mereka ini diusir, dihalau, teman-teman. Maka Rasulullah bertanya, ya Allah, kenapa mereka diusir? Bukankah mereka adalah umatku yang ingin mendekat ke telagaku, wahai Allah? Maka Allah menjawab di situ, teman-teman, ya, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Coba perhatikan, ya. Perhatikan hadis ini, teman-teman. Allah di situ disebutkan dalam hadis tersebut, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Wahai Muhammad, engkau sesungguhnya tidak mengetahui apa yang umatmu lakukan sepeninggalmu. Nah, jadi sini kesimpulannya, teman-teman, Rasulullah nggak tahu apa yang terjadi apalagi sepeninggal beliau, ya. Dan Rasulullah tidak pernah memprediksikan semasa hidupnya, teman-teman, ya, tentang apa yang terjadi nanti ya di alam dunia ini di akhir zaman, ya, tentang umatnya, tentang anak cucu keturunannya, teman-teman, kecuali Rasulullah menginformasikan berdasarkan apa yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril. Jadi tentang hari kiamat, tentang kejadian di alam kubur, tentang umat ini di akhir zaman, teman-teman, itu berdasarkan wahyu. Itu sekelas Rasulullah SAW. Tapi ini Habib, teman-teman, tahu ya bagaimana anak cucu keturunannya sampai dengan hari kiamat. Dia mengetahui, tahu wajahnya sampai dengan di alam barzah, sampai mengetahui kedudukannya di
surga. Ini luar biasa. Ya. Jadi mereka ini teman-teman, ya kita nggak boleh anggap enteng doktrin-doktrin atau dongeng-dongeng khurafat mereka. Karena narasi dari doktrin sesat mereka, dongeng-dongeng khurafat mereka, seringkali mengalahkan kemuliaan para nabi, para rasul. Nah kalau para nabi, para rasul saja lewat, teman-teman, apalagi para sahabat nabi, tabi'in, imam mazhab, dan para ulama-ulama yang lainnya, jelas di bawah mereka, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ini dongeng khurafat yang pertama. Yang kedua, teman-teman, coba kita simaknya. Ini Habib yang makamnya kalau tidak salah di Empang Bogor, itu katanya diperumpamakan layaknya seperti Ka'bah. Ya. Jadi makam Habib tersebut yang ada di makam Keramat Empang Bogor diibaratkan seperti Ka'bah. Nah, seperti apa teman-teman? Nanti kita bantah. Coba kita simak terlebih dahulu. Beliaulah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas memilih tempat yang paling sepi, justru malah orang-orang para aulia berdatangan untuk bertabarruk dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Keramat Empang Bogor. Maka beliau laksana Ka'bah bagi setiap orang yang mengunjungi kepada beliau. Pengunjungnya bukan orang-orang sembarangan hadirin. Nauzubillah min dzalik. Coba ya, manusia diperumpamakan seperti Ka'bah. Ka'bah itu kan Baitullah, ya, sebagai kiblat umat muslim seluruh dunia. Nah sekarang kalau ya Habib Empang atau Keramat Empang Bogor ini diperumpamakan seperti layaknya Ka'bah, apakah di makam Keramat Empang Bogor ini juga dilakukan tawaf, ya, dikelilingi gitu makamnya, teman-teman, kemudian dijadikan sebagai kiblat untuk sholat oleh para mukibinnya? Nauzubillah min dzalik. Ya, kok tempat ibadah yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla ya dijadikan sebuah perumpamaan, ya, kemuliaan seorang Habib atau makam seorang Habib. Coba, makam Keramat Empang Bogor diibaratkan seperti Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai kiblat, ya, umat Islam untuk beribadah, teman-teman, ya. Yang mana Baitullah ini, Ka'bah ini didatangi oleh umat seluruh dunia, teman-teman, untuk beribadah, ya. Karena mereka mengetahui derajat, ya, satu kali sholat di Mekah itu ratusan ribu kali lipat, ya. Kemudian di Masjid Nabawi, kemudian di Palestina Masjidil Aqsa. Lah ini mereka kok menyamakan dengan makam Keramat Empang Bogor. Ini adalah pengkultusan yang luar biasa, teman-teman. Inilah yang namanya gulu terhadap makhluk, teman-teman. Ya, gulu terhadap makhluk. Ya. Maka, teman-teman, kita bisa meyakini apa sih yang mereka lakukan di makam Keramat Empang Bogor itu. Uang mereka memperumpamakan makam Keramat Empang Bogor itu saja layaknya seperti Ka'bah. Ya. Pastilah mereka juga jadikan sebagai tempat untuk bertawasul, minta-minta di kuburan tersebut, teman-teman. Ya Allah, ini mengerikan, teman-teman. Ya, kuburan atau seorang manusia seperti siapa yang disebutkan Habib Idrus itu diumpamakan, ya, layaknya seperti Ka'bah, Baitullah. Ya Allah, ya Karim, ya. Sedangkan karena disabdakan oleh Rasulullah, dua kota kata Rasulullah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Terlindungi, setiap lorong-lorongnya dilindungi oleh para malaikat, teman-teman. Ya, yang mana di Makkah di situ ada Ka'bah, Baitullah, teman-teman. Tapi narasi dari Habib ini memperumpamakan seorang manusia yang sudah meninggal dunia atau makamnya layaknya seperti Ka'bah, Baitullah. Ya Allah, ya Karim, ya. Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, ya, teman-teman, selain mengatakan ya ini jelas sesat, menyesatkan. Ya. Lagi-lagi saya menemukan salah satu video di media sosial yang menjadi pertanyaan saya adalah sejak kapan suatu tempat bisa merubah isi hatinya seseorang. Sekalipun kita berada di tempat yang paling buruk, yang paling jelek, kalau hati kita baik, ya baik. Atau sebaliknya, kita berada di tempat yang paling suci, tapi hati kita buruk, ya tentu buruk. Kita lihat nih videonya. Habib Abu Bakar Al-Attas ini sangat cinta kepada tarim, dan beliau sering mengatakan tarim ini seperti alat penyama. Orang kalau takut busuk-busuk ya ke tarim, biar disama oleh tarim. Jadi tarim ini bisa memperbaiki hati atau orang yang dikhawatirkan busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk berdiskusi tentang mengenai para Habib Balawi dan nasab mereka. Diskusi ini memang agak sedikit sensitif, tapi kita harus membahasnya secara kepala dingin, tidak memojokkan kelompok manapun, tidak menyudutkan kelompok manapun, ataupun mengucapkan ujaran kebencian kepada kelompok manapun. Jadi
meskipun kita merupakan pendukung dari Kiai Haji Madud, maksud saya meskipun saya ataupun para sahabat merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kita juga tetap menghormati kelompok para habib dan para muhibbinnya. Jadi kita boleh mendukung kelompok masing-masing, tapi kita juga harus menghormati pendapat dari kelompok masing-masing, begitu. Dalam pembahasan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk membahas mengenai perihal dari nasab para habib Balawi ini. Jadi begini, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebenarnya mengomentari atau menyebutkan bahwa para habib Balawi itu sama sekali bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bukan sekedar mengucap atau omong doang, ataupun karena merasa sangat benci kepada para habib sehingga beliau menyebut kalian itu sebenarnya bukan cucu Nabi, bukan ya. Tetapi karena Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu menemukan banyak fakta-fakta ataupun data-data yang membuktikan bahwa para habib Balawi itu sama sekali tidak memiliki kesinambungan atau ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itulah yang membuat Kiai Imad sering meminta bukti yang kuat kepada para habib, seperti meminta untuk melakukan tes DNA yang membuktikan bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad itu bukan ulama biasa ya, beliau itu termasuk salah satu ulama ternama yang juga merupakan ulama ahli nasab di Indonesia ini. Dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh dalil dan bukti. Al-Quran berkali-kali mengajarkan agar manusia menggunakan akal berpikir dan memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Karena itu membahas sejarah bukan berarti menghina agama. Nah, Kiai Imad tidak menyudutkan kelompok para habib, tapi beliau hanya meminta pembuktian. Jadi dalam Islam sendiri, seperti yang saya bacakan tadi saja, sudah dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk menggunakan akal untuk berpikir agar dapat memeriksa informasi sebelum mempercayai. Jadi kita mendengar kabar bahwa si A seperti ini, si B seperti ini, tapi kebenarannya belum tentu, karena maksud saya kebenarannya belum tentu. Karena itulah kita harus menggunakan akal pikiran kita sebelum langsung mempercayainya. Itulah yang metode yang digunakan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga beliau mengajarkan kita agar tidak langsung mempercayai jika mereka telah mengklaim diri mereka sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang kuat. Sedangkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani saja telah menemukan banyak bukti-bukti yang lengkap bahwa para habib Balawi ini sebenarnya bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya seperti yang pernah beliau sampaikan bahwa Ahmad bin Isa itu sama sekali tidak maksud saya tidak pernah memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, si Ubaidillah inilah yang merupakan kakek buyut dari para habib Balawi. Jadi Ahmad bin Isa itu memang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut dari ayah kandung dari Ubaidillah atau kakek buyutnya dari para habib Balawi. Sedangkan Kiai Imad menemukan bukti bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Jadi dari satu itu saja sudah terbukti bahwa para habib Balawi sama sekali tidak memiliki ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, banyak lagi metode-metode yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang sangat lengkap sehingga mendukung kuat tesis ilmiah beliau. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.